Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santri dan santriwati rahimani wa rahimakumullah, para undangan, para tamu, asatid dan asatidah, para ustadzat, semoga Allah merahmati kita semua. Semoga dengan takdir dan izin Allah, kita semuanya pada pagi hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang barakah, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan menuntut ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu sejarah dengan tema bedah buku The Untold Islamic History. Ya, Ba'du Salah mengatakan kunna nu'allamu maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratu minal Quran. Dulu para sahabat, ya, bapak-bapak kami itu mengajari kami tentang maghazin Nabi. Maghazin Nabi adalah peperangan Nabi, sejarah Nabi, sebagaimana bapak-bapak kami mengajari kami tentang Al-Quran. Setiap hari kita belajar Al-Quran, begitu pula bapak kami setiap hari memberikan kisah-kisah inspiratif untuk kita agar menjadi manusia terbaik. Alhamdulillah, salawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan taufik dan hidayahnya kita mengetahui, dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan dengan petunjuk beliau kita keluar dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak panjang lebar dari kami selaku moderator, perkenalkan, nama saya Muhammad Dzikrullah, ya, biasanya dipanggil Hadik. Saya berasal dari desa Cumbleng, dusun Cumbleng, desa Brengkok, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam bisa mendampingi masa Beyond Inspiration from Bekasi, Al Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Beliau adalah seorang penulis, masya Allah, luar biasa, pemuda yang telah melalang buana menuliskan kisah-kisah inspiratif untuk kita baca agar kita menjadi manusia yang maju, yang semangat untuk selalu berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit dari CV, kurikulum vitae, biografi dari beliau. Beliau bernama Al Ustadz Muhammad Edgar Hamas, lahir di Bulungan, Ustadz, ya, Sumatera, Kalimantan, ya. Kemudian beliau SD di Bondowoso, betul, Wonosobo. Afan, khilaf, Ustadz, khilaf. Wonosobo, kemudian SMP di Magelang, kemudian SMA di Ma'had Husnul Khotimah Jakarta Barat, Jawa Barat. Masya Allah. Kemudian beliau meneruskan menuntut ilmunya di Al Azhar, kemudian di Universitas Islam Madinah, dan sekarang beliau memiliki platform yang bernama Adgen Saladin, Generasi Salahuddin. Sahih, Ustaz? Sahih. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Di mahad kami, masya Allah, alhamdulillah. Ya, setelah ini mungkin jenengan bisa memaparkan bagaimana kondisi dunia saat ini, bagaimana isi dalam buku ini The Untold Islamic History, yang semuanya saya harap para hadirin membawa buku, catatan, kertas ataupun pena yang nanti akan bermanfaat bagi antum sekalian. Ya,
Para tamu undangan, Masya Allah, jazakumullah khair, ala khudurikum, Masya Allah. Para ibu-ibu, para santri yang telah mendapatkan kesempatan duduk bermajelis di pagi hari ini. Setelah ini kita simak dengan baik, kita catat dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Edgar Hamas tentang buku The Untold Islamic History. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar lu ngumpulin suara dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nasirul mujahidin wa mudhillatu ghatil mutajabbirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujahid syahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Anas, yang baru pertama kali ketemu beliau, bahasannya langsung sejarah. Ketemu Ustaz Zikrullah tadi malam, baru duduk di kasur langsung bahas sejarah. Masya Allah. BTW Ustaz Zikrullah, antum orang ke 973 yang bilang anak di Bondowoso. Oh no sopo. Ya, antum orang ke 973. Iya. Iya. Sejak saya masuk mondok di Magelang, sejak saya mondok di Kuningan, itu udah ada ratusan orang yang bilang, oh Mas Edgar tuh dari Bondowoso ya. Wah, ternyata Anda selanjutnya. Masya Allah. Iya, tidak apa-apa Ustaz. Saya dari Wonosobo, teman-teman semua. Tapi ketika saya baru pertama kali mondok, guru saya bilang, Edgar, anta min Thailand? Lah ya Ustaz, saya Jawa Ustaz. Holahap gitu. Ong hap, Luping hap, lung hap, sawadi hap. Enggak, soalnya anak sipit. Terus juga secara size kan besar, dikiranya orang luar negeri. Jebule Wonosobo. Insyaallah. Plot twist ya. Plot twist. Kalau bahasa anak zaman sekarang membagongkan. Membagongkan. Ya. Akhir yang membagongkan gitu kan. Ini anak seperti ya, saya pas di Mesir sama di Madinah juga dikiranya orang bukan orang Indonesia gitu. Karena sama orang Mesir aja size-nya sama. Saya tuh enak kalau belanja baju di Mesir. Kalau di Indonesia harus di Shopee. Iya. Karena di supermarket udah nggak ada yang jual size saya gitu. Alhamdulillah ala kulli hal, merupakan sebuah keberkahan dan kesempatan luar biasa dari Allah. Saya bisa silaturahim, bertemu dengan asatidz dan juga ustadzat, rekan-rekan, sahabat-sahabat dari Ma'had Tahfidzul Quran Al-Iman. Dari Al-Iman menuju Palestina itu sekitar 16.000 km dan besok kita akan membebaskannya. Takbir! Allahu Akbar. Kaget Ustaz? Kaget. Iya. Itu semangatnya santri kami Ustaz. Asupan gizinya itu. Takbir! Allahu Akbar. Kaget Ustaz? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Salam dan salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita dengan beliau itu 1400 tahun lebih. Tapi saya ingin memastikan, semoga saya benar. Di antara teman-teman ikhwan, coba yang namanya ada Muhammadnya bisa acungkan tangan. Muhammad. Ahwat? Tidak mungkin. Ada mungkin ya? Ada. Subhanallah. Terima kasih. Anak saya Muhammad saja. Oh iya. Muhammad saja. Bapaknya Abdullah bukan? Muhammad. Enggak, soalnya kalau bapaknya Abdullah takutnya Imam Mahdi. Kan Imam Mahdi namanya Muhammad, bapaknya Abdullah. Tapi namanya Zikrullah, alhamdulillah. Iya, insyaallah. Iya. Saya kan hambanya Allah juga. Hambanya Allah juga. Alhamdulillah.
Teman-teman tadi ketika saya nanya ke yang ikhwan berapa yang ada nama Muhammadnya, banyak sekali yang mengacungkan tangan. Itu adalah bukti dari ayat Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Masya Allah. Dan telah kami tinggikan untukmu sebutan namamu. Masya Allah. Muhammad adalah nama yang paling populer, paling sering disebut, bahkan secara tidak sengaja sampai hari ini. Ketika azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Secara enggak sengaja aja, teman-teman, antum menyebut nama Nabi Muhammad setidaknya 36 kali dalam sehari. Saya mau nanya Ustaz Zikrullah, pernah enggak antum dalam sehari menyebut ana zikrullah 36 kali? Saya enggak pernah. Edgar Hamas keren sekali. Edgar Hamas tampan dan berani. Sejauh ini anak enggak pernah. Satanas pun juga enggak pernah kayaknya. Tapi untuk menyebut nama Nabi Muhammad secara nggak sengaja pun kita bisa menyebut nama beliau 36 kali. Dari menjawab azan, tahiyat awal, tahiyat akhir, memulai majelis ini. Dan bahkan nama Muhammad ini adalah nama paling populer. Kalau di Indonesia populer biasa, tapi kalau populer di Cina bagaimana? Muhammad itu adalah nama yang paling populer di Cina bagian barat, Uighur. Muhammad itu adalah nama paling populer di Inggris tahun 2022. Dan Muhammad itu akan menjadi nama yang paling populer juga di Amerika, teman-teman semua. Dan ini merupakan salah satu bentuk juga dari ayat Al-Kautsar yang bagian akhir. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada yang tahu artinya? Ini kan surat andalan. Iya. Di luar. Kalau di sini kan andalannya An-Najm, Al-Balad, An-Naba. Enggak, kulhu di luar. Husnudun saya. Apakah benar teman-teman? Tapi sepertinya kalau terpojokkan ya, kita pakai kulhu sama inna atau inakal kautsar. Di ayat ketiga itu ada sebuah ayat yang berbunyi, sungguh inna syani'aka huwal abtar. Orang yang berusaha memutusmu, orang yang berusaha untuk menghilangkan namamu, justru dialah yang terputus. Asal mula ayat ini teman-teman semua luar biasa. Kalau kita fahami Al-Kautsar saja itu luar biasa. Ayat terakhirnya, ada orang di zaman Rasul yang berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, selamanya gak akan ada yang mengingat kamu. Setelah kamu mati, tidak akan ada orang yang mengenang kamu. Ketika kamu tidak ada, orang-orang saya jamin tidak akan mengenang, mengingat, atau mempelajari kisah tentangmu. Sekarang anak tanya, antum tahu nggak nama orang yang ngomong tadi? Enggak, itulah makna dari inna syani'aka huwal abtar. Orang yang ngomong di tafsir disebutkan siapa, tapi ana jamin antum bukan pernah baca, bukan. Antum nggak tahu nama orang ini. Tapi orang yang disumpahi namanya akan dilupakan, orang yang disumpahi sejarahnya nggak akan dibaca. Hari ini tahun 2024 ada ratusan anak-anak muda di Lamongan, di tempat ini yang berusaha mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman tahu apa bukti dari mukjizat itu? Mukjizat nama Rasul masih dikenang dan akan dipelajari sepanjang masa. Bukti mukjizat itu adalah orang-orang yang hadir di masjid ini. Ada sebuah kaligrafi Ustaz, khat di dinding Masjid Al-Aqsa. Lan tarka' ummatun qaiduha Muhammad. Sebuah umat yang pemimpinnya adalah Nabi Muhammad tidak akan ruku kepada siapapun kecuali pada Allah. Nama Muhammad itu teman-teman semua simple, sederhana, satu kata tapi menggentarkan musuh dan mewibawakan jiwa siapapun yang mengikutinya. Kemarin saya baru pulang dari Sukoharjo, ada sebuah pondok pesantren yang masih menggunakan syiar Khaybar Khaybar ya Yahud, tahu? Apa lanjutannya?
Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, ingatlah Khaybar wahai Yahudi, tentara Muhammad akan kembali. Kalimat itu aja membuat gagah siapapun yang mengatakannya. Tapi mohon maaf, itu kalimat udah basi teman-teman. Ketika ada orang yang bilang akan kembali, berarti dia menunda kebangkitan. Seorang syekh Palestina melotot ketika saya bilang Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Maksudnya apa? Ya kan biasanya itu syekh. Adatan nahnu natakallam kadzalik, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. La, al-an laisa bikadza. Hari ini slogannya enggak seperti itu. Wah, apa tuh syekh? Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad bada'a ya'ud. Bada'a, bukan saufa. Saufa artinya akan, nanti. Nanti akan tuh beda banget sama bada'a. Beda banget sama sa. Saufa tuh bakal balik, bakal kembali, cuma nanti akan soalnya. Sebab hari ini kata Syekh Palestina, Indonesia insya Allah bukan lagi mengakan-akankan datangnya tentara Muhammad, tapi telah menjadi markas besar tentara Muhammad. Dan itu insya Allah ada salah satunya di Ma'had Al-Iman ini. Ayo sama-sama teman-teman ikuti slogan yang baru ini. Khaybar Khaybar ya Yahud, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad bada'a ya'ud. Muhammad bada'a ya'ud. Mulai dibiasakan ya. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad bada'a ya'ud. Allahu Akbar. Jaishu Muhammad bada'a ya'ud. Itu juga nasyidnya teman-teman di Gaza. Jaishu Muhammad bada'a ya'ud, hila 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 hila. Itu nasyidnya teman-teman yang berjuang sekarang di sana. Bukan lagi saufa ya'ud, tapi bada'a ya'ud. Nah teman-teman semua, perkenalkan, kenalan loh. Nama saya Edgar Hamas, si paling Hamas. Banyak ustadz yang nanya, Ustadz Iif, Ustadz Abu Aska nanya, itu nama asli Ustadz? Iya, nama asli saya. Sejak lahir ayah saya menamai saya Edgar Hamas. Dan alhamdulillah Instagramku telah syahid. Karena namanya Hamas. Iya, Instagram saya udah syahid. Setidaknya saya bisa mengatakan fidaan lil Aqsa. Ini persembahan saya untuk Masjid Al-Aqsa. Lumayan followernya saat itu 136.000. Qadarullah di-banned sama Instagram, padahal kontennya isinya video kucing lucu-lucu. Bener, saat saya tuh nggak ngomongin Palestina mulu. Sekalinya ngomong tentang kehidupan, biasanya backgroundnya kucing, angsa, bebek. Tapi di-banned. Apakah kucingnya itu adalah kucing Hamas? Memang kucing Hamas. Alhamdulillah, saya membuat Instagram baru namanya Cerita Edgar. Sebab kemana-mana, ke tempat manapun, saya berat untuk bisa dikatakan tausiah. Saya lebih suka untuk bercerita, berkisah. Sebab sebagaimana kata Syekh Anas tadi bilang, menasehati, thuluthun minal Qur'an anit tarikh. Sepertiga Al-Quran itu adalah kisah. Dan saya merinding sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan seluruh kisah-kisah Rasul itu kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad untuk apa? Meneguhkan. Kisah itu untuk meneguhkan jiwamu. Kisah itu bisa meneguhkan jiwa. Dari ayat itu ada seorang ulama namanya Imam Junaid. Beliau bilang mengisahkan sebuah kisah orang soleh itu adalah salah satu tentara di antara tentara-tentara Allah yang menguatkan jiwa wali-wali Allah. Maka teman-teman,
saya lebih merinding lagi ketika teman-teman ingat kisah pembebasan Konstantinopel, tahu ya? Siapa pembebasnya teman-teman? Muhammad Al-Fatih di usia 21. Kalau di 21 di Indonesia lagi membebaskan skripsinya. Wah. Pejuang skripsi. Ya Bang. Ya, ada satu pejuang skripsi di sini guys. Tahu nggak privilege anak Madinah itu apa? Tidak ada skripsi di Madinah. Semoga teman-teman bisa ke Madinah ya. Amin. Salah satu motivasinya karena kuliah di Madinah tidak ada skripsi. Selamat berjuang Bang. Itu teman-teman semua. Muhammad Al-Fatih tadi kembali. Muhammad Al-Fatih itu mencoba membebaskan Konstantinopel selama 54 hari. Namun di hari keberapa puluh Muhammad Al-Fatih sempat ngedon. Ikhwah sekalian, kalau antum mengira Al-Fatih itu on fire terus, tidak. Al-Fatih sempat ngedon. Dan tahukah teman-teman apa yang membuat Muhammad Al-Fatih kemudian bangkit? Ketika gurunya Syekh Aksyamsuddin itu lagi ngedon-ngedonnya Al-Fatih, guru beliau menemukan makam seorang sahabat Nabi yang dimakamkan di dinding Konstantinopel. Sahabat itu bernama, ada yang tahu? Yang tahu saya kirim buku. Subhanallah, Abu Ayyub Al-Ansari, takbir. Allah. Ya, jadi ada beberapa orang di sini, nanti tolong dicatat ya. Kalau ada yang bisa jawab benar dapat hadiah buku. Saya udah tahu alamat pondok ini Ustadz. Saya tahu kontaknya. Hati-hati Ustadz kalau saya ngirim buku. Dari Hamas. Dari Edgar saja. Kalau dari Hamas di-banned sama JNE. Enggak. JNE bagus. Tapi bukan sponsor acara ini ya. Ya. Belum di-endorse Ustadz. Belum. Muhammad Al-Fatih dipertemukan dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Fatih merasa bangkit lagi ketika beliau tahu kisah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Ansor. Ini sahabat orang Madinah tapi wafatnya di dinding Konstantinopel ratusan tahun sebelum Muhammad Al-Fatih datang ke situ. Yang membuat Al-Fatih semangat lagi adalah karena Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang ketika Rasul sampai ke Madinah, beliau menginap di rumah sahabat ini beberapa lama. Ini Abu Ayyub berangkat ke Konstantinopel di usia beliau yang 98 tahun. Jadi orangnya udah sepuh, sudah uzur, dan orang-orang pada nanya, punten nuwun sewu Abu Ayyub, monggo wonten nopo? Tentu dengan bahasa Arab. Ahlan, mada turid, lima datas al. Kenapa anda ingin bertanya? Kami ingin nanya, kenapa anda di usia 98 tahun tapi tetap berangkat? Jawaban Abu Ayyub itu bikin luar biasa, mind blowing. Aku memang sudah udzur, tapi aku ingin menginspirasi anak-anak muda bahwa yang tua saja mampu berangkat. Infiru khifafan wathiqala. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Yang berat saja seperti saya tetap berangkat, masa yang ringan-ringan seperti anda tidak berangkat? Itu terjadi ratusan tahun sebelum Muhammad Al-Fatih. Teman-teman tahu proses pembebasan Konstantinopel itu berapa kali? 7 kali. 7 gelombang kaum muslimin coba, dan qadarullah baru terrealisasi 800 tahun setelah Rasulullah SAW. La tuftahannal Qustantiniyyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Udah bisa voice over film ya. Konstantinopel akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pembebasan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan pembebas itu. Kisah itu sangat menginspirasi Al-Fatih dan membuat beliau usia 21 menjadi orang yang membebaskan Konstantinopel. Nah, tapi kita akan membahas juga lebih lanjut tentang buku ini.
The Untold Islamic History. Apa artinya? Ikhwas kalian, teman-teman, apa arti The Untold Islamic History? The itu dalam bahasa Arab alif lam. Ya. The Untold Islamic History. Sejarah Islam yang belum banyak dikatakan. Kalau told itu kan sudah banyak dikatakan. Untold itu belum banyak diketahui. Contoh, sebutkan sejarah yang banyak orang tahu. Isra Mi'raj terjadi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Oke, ada nggak untold dalam story itu? Dalam Isra Mi'raj? Ada. Tahukah teman-teman semua bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasul itu sholat di Masjid Al-Aqsa, dan ketika beliau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, beliau menyadari bahwa di belakang beliau sudah ada seluruh nabi dan rasul berkumpul di situ. Ada yang tahu kisah ini? Gak banyak yang tahu. Told atau untold? Untold. Sekarang yang told, jumlah nabi yang wajib diketahui ada berapa? 25. Mari sekarang yang ke untold, jumlah nabi sebenarnya ada berapa? 124.000. Jumlah rasul ada berapa? 400. Sebutkan nabi-nabi yang di luar 25 nabi dan rasul. Coba saya mau nanya, anak Nabi Adam yang jadi nabi, depannya S, belakangnya S. Syith alaihi salam. Kemudian ada lagi nabi lain yang teman-teman tahu. Nabi ini jasadnya ditemukan oleh kaum muslimin di masa Khalifah Umar ketika membebaskan Persia. Depannya D, belakangnya L. Nabi Daniel. Nabi Daniel, bukan Daniel Mananta, bukan. Nabi Daniel alaihi salam. Itu untold teman-teman semua. Coba lagi. Nabi Muhammad menikahi Ibunda Khadijah. Saat itu usia Ibunda Khadijah berapa tahun? Itu yang told, itu yang masyhur. Tapi menurut pakar sirah nabawiyah yang paling sahih, termasuk Dr. Akram Dia Al-Omari, saat Rasulullah menikahi Ibunda Khadijah, riwayat paling otentik, saat itu usia Ibunda Khadijah 28 tahun. Ada yang baru tahu? Banyak yang baru tahu. Sekarang, tuh lagi yang teman-teman tahu. Nama kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibah bin Hashim. Yang told itu, yang kita tahu itu, tapi ada yang untold. Apa itu? Ternyata kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan masa belianya justru di kota Madinah. Itulah mengapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Rasul itu langsung ketemu keluarga lamanya di Madinah. Rasul bukan orang baru. Ternyata Rasul punya keluarga di kota Madinah karena kakeknya Rasul, Abdul Muthalib, menghabiskan masa kecilnya di kota Madinah. Sejauh ini, apakah ini yang paling jauh? Belum. Di Untold Islamic History sengaja mengacak-acak pemahaman kita, sengaja untuk membuyarkan selama ini yang gue kira tahu, ternyata gue gak benar-benar tahu, kata orang Jaksel. Kalau kata orang Lamongan apa Ustaz? Tak kira aku ngerti, cebule ra ngerti. Bablas. Fafifu was. Jebule, ada nggak sih di Jawa Timur jebule? Jebule aku kurang ngerti Jal. Ndok piye? Ya wes sinau. Belajar lagi.
Di situ kemudian saya bersama Gen Saladin berusaha ngedeliver. Oh ternyata sejarah umat kita itu lebih banyak yang belum digali, dan kalau digali kamu pasti akan bangga menjadi muslim. Sebagaimana kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah umat yang Allah muliakan dengan Islam. Udah, gak usah cari kemuliaan dengan joget TikTok, saya bilang tadi ke teman-teman. Ketika teman-teman seusia kalian ada yang mencari izzah dengan joget TikTok, masa iya rugi dong, masa iya rugi dong. Di saat teman-teman di usia kalian mencari izzah dengan endorse, aduh enak banget gak tahu lagi mau mati. Di saat teman-teman seusia kalian mencari izzah dengan I love you, I miss you, JKT48, ada anak-anak muda yang berkumpul hari Kamis di Masjid Al-Iman dan mereka paham bahwa izzah sejati itu dengan Islam. Siapa mereka? Orang-orang di depan saya. Ya. BTW ini yang Ikhwan kelihatan gak sih? Ada yang kelihatan, ada yang enggak ya? Yang kelihatan siapa? Kasian. Gak apa-apa, saya akan coba untuk menjelaskan. Ini mudah-mudahan cukup kelihatan teman-teman. Baik, karena ini kita serius santai Ustaz ya kan? Sajirullah sehat? Alhamdulillah, ya bisa. Santai Ustaz? Santai. Ya, Sajirullah nih yasta'milul izar fi kulli waqtin. Sarungan terus, Masya Allah. Pertama teman-teman, kenapa sejarah penting? Tadi sebagaimana kata Ustadz Anas, sepertiga Al-Quran bicara sejarah. Ada yang tahu? Saya mau nanya nih sekarang, yang bisa jawab dapat buku. Siapakah Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran? Musa, betul. Satu udah. 2 buku. Berapa kali jumlah Nabi Musa disebut dalam Al-Quran, Kak? Tidak tahu. Tidak apa-apa. Itu bukan pertanyaan. Susah. Harus googling dulu. Nabi Musa disebut sekitar 129 kali. Nabi kedua yang paling banyak disebut, bukan pertanyaan, nanti aja. Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekarang pertanyaan. Ya. Siapa yang tahu berapa kali nama Muhammad disebut dalam Al-Quran? Betul, mantap. Abang ini berapa? Siapa namanya bang? Zikrul. Ucup. Jauh banget. Zikrul. Oh enggak, saya dengarnya Zikrul. Ucup ternyata. Yusuf. Ya Allah, ibunya batin. Anakku wis ganteng-ganteng tak jenengi Yusuf. Konco-konconya manggilnya Ucup. Tapi orang Jawa kan? Orang Jawa, Ustaz. Iya, orang Betawi itu Zulkifli jadi Kipli. Sulaiman jadi Leman. Aduh, ya Allah. Untung Isa bukan jadi Yesus. Isa aja gitu. Dan teman-teman, sepertiga itu banyak. Sepertiga itu kalau kamu beli mie, beli kue dibagi 3 itu kan banyak. Beli bakso sepertiganya diambil tuh masih banyak. Yang kedua, saya izin berdiri boleh Sat? Boleh. Biar lebih itu. Nah, yang kedua teman-teman, sejarah dalam Al-Quran berfungsi menguatkan jiwa Rasulullah SAW. Dan gak cuma Rasulullah, kisah secara umum, kisah itu akan menguatkan jiwa siapapun yang membacanya kalau kisahnya bagus. Teman-teman tahu One Piece? Wah, nakama. Ada teman saya, ini langsung nih, teman saya, dia kelindes truk sampai setengah tubuhnya hancur. Dia dioperasi dan dia tuh semangat banget buat sembuh. Saya tanya, Mas, motivasimu ki opo? Kok pengen sembuh? Luffy, Mas. Luffy topi jerami gak pernah nyerah, Mas. Ketika
Ketika dia nggak nyerah, aku nggak mau nyerah mas. Aku pengen lanjutin One Piece sampai terakhir mas. Motivasiku sembuh, pengen nonton episode terakhir One Piece mas. Saya jawab, ya udah boleh. Saya bilang ke teman saya, setidak nyata One Piece saja, kartun ibu-ibu bagi yang tidak tahu, Umi, kartun saja bisa ngebuat orang termotivasi untuk bisa bangkit dari sakitnya, apalagi kisah orang-orang terbaik. Tadi saya janji ke teman-teman ikhwan, tadi pagi saya ngomong tentang apa sih inspirasi para pejuang di Gaza. Kenapa mereka bisa semantap itu berjuang? Saya nemuin surat wasiat seorang pejuang yang ditemukan tentara Zionis di saku pejuang ini. Ada yang mau tahu bacaan wasiatnya? Ini dia. Nah, teman-teman semuanya di sini ada mana ya? Ah ini pertama. Saya baca singkatnya aja. Pejuang ini merasakan bahwa satu-satunya inspirasi bagi dia untuk berjuang melawan Zionis adalah kisah-kisah sahabat Nabi yang luar biasa. Sesungguhnya Allah telah membeli darimu, wahai keturunan Khalid dan Zubair. Sungguh Allah telah membentangkan padamu kemuliaan perjuangan. Maka persembahkanlah yang terbaik yang kau punya dan ikhlaskan niatmu untuk Allah semata. Dan ajarkan mereka tentang tajamnya pedang Khalid bin Walid dan berikanlah hukuman seperti hukumannya Sa'ad. Maka dengan menyebut nama Robnya Khaybar kita memulai dan dengan pedang Dzulfikar kita menerjang. Surat itu ditemukan sama tentara Zionis. Antum tahu yang kena apanya? Mentalnya. 12.000 tadi kan? 12.000 tentara Zionis sudah ke RSJ. Alhamdulillah. Hatiku senang, riang, kabar yang sangat baik. Kan Allah berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu merasa sakit, musuhmu pun juga merasa sakit. Tapi Ustadz, bangunan-bangunan di Gaza kan hancur-hancur. Seorang Ustadz kami di Mesir, lewat tweetnya dia bilang ke anaknya, antum memang tahu bangunan di Gaza hancur, tapi antum tahu nggak harga 3 tank Merkava yang hancur itu lebih mahal dari bangunan yang hancur. Tank Merkava, tank tercanggih di dunia. Satu tank itu bisa ratusan juta dolar. Dan karena tank-tank itu udah kayak Avanza, menyebut mobil merek gitu kan, udah kayak mobil kaleng ya. Teman-teman tahu kan sampai sekarang hari ke 145 sudah ada 1.000 tank yang hancur sama mamang-mamang Gaza. Mamang-mamang soleh. 1.000 tank hancur, sudah seperti mobil kaleng. Semua itu dilihat sama negara yang pengen beli Merkava. Wah, gua pengen lihat nih Merkava gimana cara menerjang pejuang Gaza. 1.000 hancur sama mamang-mamang, gak jadi beli, rugi. Israel sampai sekarang menderita kerugian 58,4 miliar US dollar. Dan selama 2023 akhir kerugian ekonominya 19,4. Padahal di awal 2023 mereka cuma rugi 2%. Di akhir tahun menjadi 19,8%. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dia teman-teman semua. Makanya kalau kamu ngerasa yang di sana kalah, tidak. Mereka menang luar biasa. Yang ketiga, orang yang belajar sejarah tidak mudah kagetan dan tidak mudah mengekor. Kalau orang nggak pernah belajar sejarah perang Badar, sejarah perang Khandaq, pasti ketika ngelihat Gaza sekarang mereka akan mikir, aduh kasihan ya Allah, nggak bakal mungkin menang itu. Kok bisa mamang-mamang kecamatan ngelawan negara yuk raiso? Piye carane ra mungkin, nggak masuk logik. Kata orang-orang yang nggak pernah belajar
sejarah, tapi orang-orang yang belajar sejarah dia memahami sebuah ayat, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Artinya betapa banyak golongan kecil yang mengalahkan golongan yang besar. Daud melawan Jalut yang menang, Badar melawan Quraisy yang menang kaum muslimin. Perang Khandaq itu 3.000 muslimin ngelawan 10.000. Kemarin Gensa ngeposting, ada yang bawa HP, nggak boleh bawa HP Ustaz ya? Ada Ustaznya. Tapi ada asatidahnya. Kemarin kami Gensa ngeposting sebuah artikel 18 Sya'ban terjadi dalam sejarah Islam, pertempuran laut Jerba antara 86 kapal muslimin melawan 300 kapal perang Romawi. Yang menang kaum muslimin. Dan 2/3 kapal musuh hancur. Teman-teman tahu itu kaum muslimin 86 melawan 300 kapal koalisi banyak kerajaan-kerajaan Eropa. Yang menang kaum muslimin. Kalau ngebaca sejarah, teman-teman, saya akan ngerasa bahwa kita itu dulu identik dengan kemenangan. Kalau sekarang kan bad news terus, kalah terus. Saya jamin teman-teman, kita adalah generasi yang lebih sering mendengar tentang kabar kesedihan dibanding kabar kemenangan. Betul? Siapa di sini yang pernah melihat Al-Aqsa Merdeka? Saya yakin nggak ada. Kita adalah generasi yang tidak pernah melihat Al-Aqsa Merdeka. Kabar baiknya, Rasulullah selama hidupnya juga tidak pernah melihat Al-Aqsa Merdeka. Salahuddin Al-Ayyubi dalam hidupnya juga belum pernah melihat Al-Aqsa Merdeka. Dan justru orang-orang yang tidak melihat Al-Aqsa Merdeka adalah orang yang Allah anugerahi untuk bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. Takbir. Maka ketika Allah menakdirkan kita menjadi orang yang belum pernah melihat Al-Aqsa Merdeka, kita bilang, ya Allah, apakah jangan-jangan ini adalah kesempatan yang kau berikan pada saya untuk bisa membebaskan Al-Aqsa? Seperti itu caranya, dibalik logiknya. Bukan, ya Allah melas banget aku, kok aku hidup bisa kayak ngene yo, Al-Aqsa dijajah, Gaza disakiti. Kalau kita mikirnya kayak gitu, gak ada optimisme. Dibalik teman-teman, orang yang tahu sejarah akan sadar, oh mungkin saya Salahuddin selanjutnya. Asik. Bagian asiknya gak asik ya, aneh ya, tapi gak apa-apa. Yang keempat, belajar sejarah adalah cara untuk merumuskan masa depan, sebagaimana kata Syekh Anas tadi. Dan ada sebuah ayat yang mengkonfirmasi kaidah itu. Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dia lakukan di masa lalu untuk masa depannya. Ma qaddamat lighad. Orang yang bisa mengimajinasikan masa depan adalah orang yang bisa ngebaca masa lalu. Contoh, kebayang nggak nanti di Indonesia akan ada petugas PNS keliling, jasa pelunas hutang keliling, jasa pembangun rumah keliling, jasa menikahkan gratis keliling. Ana tanya, kebayang nggak? Rasanya agak mustahil ya. Tapi teman-teman, itu pernah terjadi. Dalam kitab Al-Amwal karya Imam Abu Ubaid, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada pegawai pemerintah berkeliling di pasar-pasar dan berteriak, siapa yang punya hutang akan kami lunasi, siapa yang belum punya rumah akan kami bangunkan, dan siapa yang belum menikah akan kami nikahkan. Kalau orang nggak baca sejarah, dia nggak akan bisa punya optimisme di masa depan. Program saya akan seperti itu. Selain makan siang gratis, selain susu gratis, adalah jasa menikah gratis. Takbir. Ya kan? Iya Ustaz.
Iya. Betul. Iya, sebentar lagi kita makan siang gratis. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang sebagaimana kata para asatidzah di pembahasan, apa yang perlu kita bahas? Buku ini, Nun Sewu Ustaz, buku ini banyak membahas banyak bab ringan, insya Allah bahasanya teman-teman. Banyak banget pembahasannya, tapi kita nggak akan bahas banyak, dan semoga waktu yang ada ini kita bisa maksimalkan buat membahas apa yang bisa kita bahas. Nun Sewu Ustaz, mungkin bisa diingatkan nanti kalau waktunya udah sempit gitu, sesi pertama, sesi kedua gitu ya. Baik. Yang pertama teman-teman, ini saya ambil dari openingnya Avatar, The Last Airbender. Api, air, tanah, udara. Dahulu semua negara hidup dalam damai, namun semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar yang menguasai 4 elemen yang mampu mengubah keadaan, namun saat dunia membutuhkannya dia menghilang. Itu openingnya. Dan sekarang lagi trending lagi teman-teman semua. Ya, tapi saya pinjam kalimat itu untuk menggambarkan ini kisah orang luar biasa, tapi bukan tentang Avatar. Ini kisah sebenar-benarnya manusia yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat itu. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Narasinya timur, selatan, barat, utara. Dahulu semua umat manusia hidup dalam kedamaian. Kemudian semua berubah saat kezaliman menyerang. Hanya seorang Rasul yang menguasai seluruh elemen kebenaran yang mampu menghentikan mereka. Dan saat dunia membutuhkannya, beliau hadir. Bedanya Rasul sama Avatar Eng itu tidur 100 tahun. Sepertiga Al-Kahfi guys. Al-Kahfi kan Allah tidurkan selama 309 tahun. Ya, kalau Avatar Eng ini tidurnya 1 abad. Bukan karena beriman, karena kecebur. Bener. Pernah lihat kartunnya? Karena kecebur kan? Karena kecebur membeku. Bangun-bangun, alhamdulillah. Sudah 1 abad, umurnya sudah 112 tahun. Nah, saya pengen cerita ad-dunya qoblal Islam, bagaimana keadaan dunia sebelum Islam. Sebelumnya saya mau membuat sebuah perumpamaan. Teman-teman pernah nggak ada angin, nggak ada badai, lampu listrik nggak mati, tahu-tahu kita bilang, ya Allah, alhamdulillah lampunya nyala. Pernah nggak? Nggak pernah, nggak gini. Kalau listriknya nggak mati, kita nggak akan bilang alhamdulillah lampunya nyala. Sulit kan membayangkannya? Kita hanya akan berkata alhamdulillah lampunya nyala kalau sebelumnya listriknya mati. Pas blep, langsung kan semuanya bilang alhamdulillah gitu. Itu perumpamaan sederhana. Orang tidak akan merasakan nikmat cahaya kalau dia belum pernah merasakan getirnya kegelapan. Orang nggak akan bisa mensyukuri nikmatnya udara AC kalau dia belum merasakan ketika AC mati. Apalagi kalau Anda tinggal di Bekasi. Bekasi adalah sebuah planet luar biasa. Ya, ini saya adalah hasil evolusi Bekasi, jadinya kayak gini, ya. Teman-teman semua. Ada orang Bekasi di sini? Ada. Oh, mamam. Mamam Bekasi. Bekasi mana bang? Mana? Tambun, Masya Allah. Tambun, alhamdulillah. Oke teman-teman, bagaimana keadaan dunia sebelum Rasul datang? Eropa contohnya. Seorang sejarawan, Dr. Stephen Brevoort, beliau mengatakan Eropa saat itu dalam keadaan pekat dan gulita. Langsung contoh gambarnya, mungkin teman-temannya Ikhwan ada yang enggak. Jadi di Eropa itu pernah ada masanya orang
jalan di jalanan kota yang dia lihat tuh kotoran kuda, kotoran sapi, orang-orang mati. Pernah ada masanya Eropa itu dilanda wabah pes, di mana sepertiga populasi Eropa itu mati, dan kamu akan biasa melihat mayat-mayat bergelimpangan di jalanan. Orang Eropa sangat tidak menjaga kebersihan, teman-teman, di zaman dulu. Zaman sekarang pun sebenarnya masih belum bisa ngejaga kebersihan. Contoh konkretnya, kemarin Piala Dunia di Qatar, masih ingat yang Maroko nyaris menang, qadarullah kalah. Itu ada influencer Eropa yang nge-tweet dengan sangat bangga, demi Tuhan, aku belum pernah merasakan cebok dengan air sebelumnya. Aku merasakan bahwa cebok dengan air, antum tahu kan cebok yang flash gitu, air keluar, itu merupakan sebuah penemuan besar untuk benua Eropa, kata dia. Karena dia ngerasain di toilet-toilet Qatar, orang tuh cebok pakai air. Sementara orang-orang di Perancis, di Amerika, di Eropa, cebok kan pakai tisu. Sampai sekarang teman-teman semua. Dan ketika musim dingin, antum akan ketemu, kalau antum punya teman-teman orang-orang Eropa, saya kan di Madinah, saya sekamar sama orang Rusia, orang Perancis, sama orang Banjarnegara. Misalnya, Rusia, Perancis, Banjarnegara. Ini orang Rusia sama orang Perancis tuh kalau musim dingin mandi ya 2 minggu sekali, teman-teman semua. Mereka mu'alaf, mereka baru belajar Islam. Dan ketika mereka mikir, akhi, antum gak mandi? Untuk apa mandi kalau saya gak berkeringat? Ya kan? Gak usah mandi, 2 minggu sekali, oke lah. Lu oke lah gua. Antum bau akhi, mohon maaf. Itu dia, kotor. Kemudian penguasanya zalim pada rakyatnya, perang di mana-mana itu terjadi di benua Eropa. Sekarang Persia gimana? Persia itu teman-teman semua, besarnya kekuasaan raja membuat raja mereka mengklaim diri sebagai dewa. Mereka berkuasa memaksa rakyat untuk patuh pada aturan yang sangat berat bagi mereka. Pajak sangat tinggi, rakyat gak bisa hidup sebagai manusia bebas, dan mereka terbagi menjadi 7 kasta. 90% rakyatnya hidup sebagai kasta paling bawah. Teman-teman tahu kasta nggak? Kasta itu teman-teman semua level, masyarakat dibuat level. Di India masih ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, Sudra, Paria. Kasta yang rendah gak boleh menikah dengan kasta yang lebih tinggi. Dan kasta yang tinggi zaman dulu, kasta yang tinggi boleh mengambil istri dari kasta yang rendah dengan paksa tanpa persetujuan suaminya. Dan teman-teman, di Persia ada 7 level penduduk, 90% rakyatnya budak. Kalau ada orang mau menghadap raja, itu rajanya nggak mau lihat rakyatnya. Apa alasannya? Aku nggak mau mataku dinodai dengan melihat rakyatku sendiri. Kemudian dibuat hijab juga. Biar apa? Raja bilang, aku nggak mau nafasku ternodai dengan nafasnya rakyat jelata. Itu terjadi teman-teman semuanya. Mereka maju, iya maju. Teman-teman mungkin ada yang pernah nonton live actionnya film Aladdin, ada pernah? Atau dulu banget itu pernah ada film Prince of Persia. Itu menggambarkan memang Persia itu maju, kaya. Tapi teman-teman semua, mereka memiliki sebuah kesalahan besar. Apa itu? Mereka menyembah api, mereka majusi. Tapi hebatnya ada salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Nah teman-teman semua, tadi pagi saya bilang ke teman-teman yang ikhwan juga tentang ini. Sebelum Rasulullah SAW datang, 2 negara ini yang tadi, Eropa diwakili oleh Romawi dan Timur diwakili oleh Persia, itu perang panjang. Saya salah nulis, mohon maaf.
Mereka perang selama hampir 600 tahun lamanya. Dan salah satu yang mereka perebutkan sejak dulu adalah Baitul Maqdis. Palestina sudah jadi tanah rebutan sejak dulu. Makanya ada seorang ulama berkata, man hakama Filistin hakamat dunia. Siapa yang memimpin Palestina, dia akan memimpin dunia. Makanya saya nanya sekarang, siapa yang menguasai Palestina? Zionis. Dan saya tanya sekarang, siapa yang menguasai dunia? Zionis. Dulu sebelum Zionis, Inggris yang menguasai Palestina, dan saat itu literally Inggris memang menguasai dunia. Namun tahukah antum berapa lama kaum muslimin memimpin Palestina? Umat Islam memimpin, melindungi, menjadi perisai untuk Palestina selama 1200 tahun. 12 abad, dan kedamaian begitu terasa. Orang Islam boleh masuk? Boleh. Orang Kristen? Silahkan. Orang Yahudi? Ya udah. Semuanya aman, semuanya damai. 3 elemen ini hidup dalam damai. Namun semua berubah sejak Zionis menyerang. Padahal nggak ditunggu, tapi datang. Lu tuh nggak diajak, gitu kan? Tahu-tahu datang mengubah segalanya. Sampai sekarang teman-teman, umur negara Israel sejak 48 sampai sekarang itu udah sekitar 70. Indonesia berapa sekarang? Kan 45. Sekarang udah 78 ya. Israel berarti 75 tahun teman-teman semua. Umurnya Israel 75 tahun. Ada kabar baik tapi. Apa kabar baiknya? Ini diteliti langsung sama sejarawan mereka. Ketika orang Yahudi membangun sebuah negara, ya, ini udah jadi teori sejarah mereka. Tidak ada negara Yahudi yang umurnya melebihi 80 tahun. Kalau sekarang umur Israel sudah 75, berarti 5 tahun lagi. Apa yang akan terjadi di 5 tahun lagi? Wallahu a'lam. Namun yang jelas, optimisme kita bicara itu adalah masa depan yang baik untuk umat Islam. Teman-teman tahu nggak? 3 Maret beberapa hari ke depan itu peristiwa apa? 3 Maret 2024 itu adalah tepat 100 tahun sejak negara kekhalifahan Utsmani runtuh. Jadi Utsmani itu runtuh pada 3 Maret 1924. 1 abad sejak peristiwa itu adalah beberapa hari ke depan. Jadi kita teman-teman, kita adalah generasi yang sepertinya akan melihat banyak banget masa depan yang cerah, insya Allah. Allahu Akbar. Umur Israel sudah semakin tua, ya. Kemudian bukankah Rasul bersabda, innallaha yab'atsu fi ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah akan senantiasa mengutus setiap 100 tahun seseorang yang akan memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam. Kita menamai sosok itu sebagai, ada yang tahu siapa? Mujaddid, teman-teman semua. Orang yang kembali memurnikan ajaran Islam. Mujaddid pertama yang disepakati ulama adalah Umar bin Abdul Aziz. Mujaddid seabad setelahnya ulama sepakat Imam Syafi'i rahimahullah. Mujaddid ketiga, ulama sepakat bahwa saat itu mujaddidnya bukan satu orang, tapi satu kelompok ahlul hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasai. Maka sekarang teman-teman semua, siapakah kira-kira yang akan menjadi orang atau kaum atau kelompok atau umat yang akan bisa mengembalikan marwah umat Islam? Jangan-jangan orang bangsa Arab sudah pernah mimpin, bangsa Persia sudah pernah mimpin, bangsa Turki
sudah pernah mimpin. Ada satu bangsa umat Islam yang belum Allah kasih giliran untuk memimpin. Ada yang tahu? Bangsa di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan teman-teman semua. Itu dia kenapa saya begitu optimis untuk datang ke banyak tempat. Karena apa? Indonesia kita masa depannya bukan negara basa-basi, bukan negara biasa. Negeri kita mengumpulkan 3 roda kebangkitan. Pertama, kebangkitan Asia. Teman-teman sekarang CEO WhatsApp emang orang Amerika? Enggak. Semua teman-teman Jarjit Mabulus. Banyak orang India, teman-teman. Bahkan Perdana Menteri Inggris, saya tanya, orang mana? Perdana Menteri Inggris sekarang namanya Rishi Sunak, orang India, guys. Ayoyo. Asia, teman-teman semua, raksasa-raksasa ekonomi baru akan muncul dari Asia. Sekarang orang Amerika lebih suka nonton anime. Orang Amerika jadi wibu, kawan-kawanku. Iya, dan cewek-cewek Amerika lebih suka nonton konser Korea Selatan, BTS, kemudian Blackpink. Bukan apa-apa ya, ini satu sinyal bahwa yang punya masa depan nanti memang benua Asia dan Indonesia di situ. Pertama, yang kedua bonus demografi. Generasi muda kayak kita di tahun ke depan makin banyak. Yang kedua, yang ketiga kebangkitan umat Islam. Satu negara namanya Indonesia, dia itu kebangkitan Asia, dia ikut bonus demografi, dia dapat kebangkitan umat Islam, dia juga kena. Negara siapa itu? Negara kita. Makanya mau pesimis atau optimis? Optimis. Dan cara untuk bisa optimis pada masa depan, jangan lupa sama masa lalu. Itu dia, teman-teman. Kenapa? Ini saya cerita, teman-teman. Ketika Romawi Persia perang 6 abad lamanya, ini petanya, teman-teman. Yang nggak lihat, sorry ya. Gemoy. Iya. Enggak. Saya memang gemoy. Mirip kan? Ya. Wah. Masa begitu, Ustaz? Antum nih dari tadi memberikan itu ya. Mentahan-mentahan semua ini. Nah, 2 negara ini perang, teman-teman semua, namun ternyata justru Allah menghadirkan perubahan itu. Sosok yang akan mengubah dunia bukan dari Romawi, bukan dari Persia, tapi dari sebuah kota yang oleh Romawi mereka mikir, lu tuh siapa sih? Persia mikir, mereka tuh siapa? Orang Romawi, orang Persia sama-sama berpikir bangsa Arab tuh siapa? Gua nggak tahu, yang saya tahu penguasa dunia tuh timurnya Persia, baratnya Romawi, bangsa Arab tuh sopo? Gak pernah dengar. Bangsa Arab itu cuma terkenal sebagai bangsa pedagang. Makanya Allah abadikan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kalau kamu memahami surat itu, kamu akan sadar bangsa Arab itu koneksinya lintas internasional. Bangsa Arab punya hubungan dengan Persia ketika perdagangan musim dingin. Musim dingin, rihlatash syita, kaum muslimin ke Yaman. Rihlatash shaif ke Syam. Yang punya Yaman itu adalah Persia. Yang punya Syam itu adalah Romawi. Dan 2 negara ini mikir bangsa Arab tuh ya mentok-mentok distributor, mentok-mentok afiliator gitu, mentok-mentok endorse gitu, dagang. Namun ternyata dari Jazirah Arab Allah munculkan seorang nabi yang kelak nabi ini gak cuma mengubah wajah Arab, namun melukis dunia dengan senyuman luar biasa.
dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya taruh di buku saya sebuah pertanyaan. Kenapa Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Nabi terakhir? Apakah pernah terbesit di kepala teman-teman hadirin sekalian mikir dulu saya pas kecil nanya sama guru saya, Ustadz, kenapa sih Nabi terakhir di bangsa Arab? Jawabannya begini, Edgar, soalnya bangsa Arab itu jahiliyah. Nek Nabi terakhir diutusnya ke bangsa paling jahil dan berhasil, berarti yang gak jahil-jahil amat lebih bisa. Oh, berarti bangsa Arab itu paling jahiliyah ya, Ustadz? Paling bodoh ya, Ustadz? Guru saya bilang, saat itu guru TPQ bilang, iya. Pertanyaan itu saya tanya lagi ke dosen saya di Madinah dan beliau marah, teman-teman, atas jawaban saya. Jawaban dari guru TPQ dulu itu. Oh itu aku Arab loh, aku bodoh toh, kata beliau. Gak begitu akhi, tidak begitu cara membacanya. Antum tahu saat itu saya tanya dosen saya nanya ke saya, Edgar, menurut antum di zaman sebelum Rasul datang yang jahiliyah itu Arab saja atau dunia? Arab saja? Oh bukan. Tentu dengan bahasa Arab. Tab'an la ya akhi. Jahiliyah nggak cuma Arab saja, seluruh dunia itu jahiliyah semua. Kalau ada yang mengira bangsa Arab itu dipilih karena mereka bangsa paling jahil, nggak seperti itu. Jawaban paling utama, jawaban paling afdol adalah wallahu a'lam. Jangan ketawa. Bukan wallahu a'lam itu bukan nggak tahu ya. Bukan nggak tahu. Itu kata Allah sendiri, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu kenapa yang dipilih itu Jazirah Arab. Namun tugas kita sebagai manusia menggali kira-kira hikmahnya apa. Ketemu nih 4 poin. Pertama, Jazirah Arab itu tepat ada di tengah-tengah bumi, teman-teman semua. Saya mikir, oh iya ada benarnya gitu. Coba kalau Islam turun di Jepang. Mentoknya ke Cina doang nih Islam nih. Gak bisa ke Afrika atau ke Asia, akan sangat jauh. Tapi karena dia di Jazirah Arab itu ke Afrika dekat, ke Eropa dekat, ke Asia dekat. Coba googling atau lihat sendiri petanya. Yang kedua, memiliki akar sejarah ajaran Nabi Ibrahim. Jadi bangsa Arab tahu nggak siapa Allah sebelum Rasul datang? Saya tanya, apakah bangsa Arab mengenal Allah sebelum Nabi Muhammad diutus? Jawaban konkretnya, nama bapaknya Rasul aja Abdullah. Nama ayahnya Abdullah artinya hamba Allah. Artinya bangsa Arab itu tahu bahwa Allah itu Tuhan mereka. Salahnya di mana? Tahu bahwa Allah itu Tuhan, tapi disekutukan. Itu yang jadi masalah. Makanya teman-teman, yang ketiga, jika meyakini sebuah kebenaran, mereka akan memperjuangkan. Apakah bangsa Arab punya akhlak mulia? Punya. Itulah mengapa Rasul bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Saya tanya sebuah perumpamaan. Kalau saya punya tanah kosong, saya bangun rumah, diksi yang tepat apa? Membangun rumah atau menyempurnakan rumah? Diksi yang tepat untuk tanah kosong yang gak ada apa-apanya, saya bangun rumah. Yang tepat, bangun rumah karena rumahnya gak ada. Tapi kalau rumahnya udah ada, saya mau tambahin ornamen, saya mau cat, saya perindah kacanya, saya tambahin TV, kasurnya saya perindah. Itu namanya membangun atau menyempurnakan? Menyempurnakan. Karena akhlak bangsa Arab sudah ada. Mereka setia, mereka memuliakan tamu, mereka menepati janji. Bangsa Arab punya akhlak juga, teman-teman. Yang ketiga, bersih dari imperium besar saat itu. Ini yang saya bilang tadi.
Bagi yang ikhwan mungkin bisa diusahakan ya kan. Eropa warna biru, Afrika warna kuning, Asia warna hijau, dan Jazirah Arab itu lihat Madinah titik merah yang saya taruh di situ. Gimana teman-teman? Saya tanya sebuah pertanyaan, strategis nggak? Sangat strategis. Ke Eropa gampang, dekat, ke Afrika dekat, ke Asia dekat. Nah teman-teman semua, ini dia. Ada yang tahu nggak gambar ini gambar apa teman-teman? Kalau orang nggak pernah belajar sejarah Islam, dia bakal bilang kandang, Ustaz. Dia mungkin akan bilang apa Ustaz? Gudang, Ustaz. Sampai kemudian kamu sadar, kita sadar bahwa ini adalah replika ilustrasi Masjid Nabawi yang resmi dibuat oleh Dewan Kemakmuran Masjid Nabawi, alias dibuat DKM-nya Masjid Nabawi. Saya doakan semoga teman-teman bisa ziarah langsung ke Madinah. Amin. Karena di depan Nabawi sekarang sudah ada museum Masjid Nabawi. Biar teman-teman bisa langsung melihat Masjid Nabawi sejak zaman Rasul sampai zaman sekarang, perkembangannya dari zaman ke zaman. Istajib ya Rabb, semoga Engkau mudahkan kami semua buat ziarah ke kota Rasulmu. Amin ya Rabbal alamin. Teman-teman bayangkan ini masjid, atapnya pelepah kurma, lantainya pasir. Gini. Siapa yang pernah ingat kisah orang Badui yang kencing di masjid? Kisahnya simple. Ja'a Arabi fabala fil masjid. Seorang Badui Arab one day tahu-tahu datang ke Nabawi dan dia kencing di masjid. Saat itu Rasul lagi bermajelis sama sahabat seperti Umar bin Khattab. Anda pasti tahu apa yang akan Umar lakukan kepada Badui ini. Kalau kita orang Indonesia nggak enakan, ya udahlah, gimana lagi ya, pesing-pesing lah, udah. Kalau Umar tidak. Umar bilang ke Rasul, wahai Rasul, apakah engkau izinkan saya untuk memenggal kepalanya? Umar kan memang terus terang gitu, gas, oke, gas gitu. Langsung gas. Kalau emang engkau izinkan, langsung set. Ya. Tapi kata Rasul, da'uhu wahariqu alaihi sajalan minal ma'. Biarkan dia sampai selesai kencingnya, kemudian basuh dengan air. Sangat bijak, sangat logis. Coba kalau Umar bawa pedangnya dan dia lagi kencing, apa yang terjadi? Kencingnya akan menyebar ke seluruh masjid. Dia akan berlari sambil kencing. Iya enggak? Lagi kencing nih, kencing. Umar bilang, wahai Rasul, bolehkah saya penggal kepalanya? Ya udah, Baduinya kan lihat, dia kencing sambil lari. Senabawi pesing semua. Itulah bijaknya Rasul. Tapi teman-teman, kembali ke sini. Kira-kira, simple. Kira-kira apa yang membuat Badui ini kencing di masjid? Karena dia nggak bisa bedain mana masjid, mana bukan, coy. Dia nggak bisa bedain mana yang bagian Nabawi, mana yang bukan. Yang dia tahu, ini enak buat kencing nih. Karena saking sederhananya Masjid Nabawi. Tapi teman-teman, tadi saya ngobrol sama Syekh Anas sama para asatidz. Tahu nggak, di masjid yang sangat sederhana ini pernah ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As duduk dan bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, ayyul madinati tuftahu awalan, Roma au madinatu Herakl. Wahai Rasul, kira-kira kota mana dulu yang akan kita bebaskan, Roma atau Konstantinopel? Anda bisa bayangkan, itu sama kayak santri al-iman ya, di masjid yang
Insya Allah ini megah sih, insya Allah ya. Beda sama ini teman-teman semua. Tapi antum lagi duduk di sebuah masjid di sini di ujung Lamongan, kemudian ada seorang santri yang nanya ke Ustadz, zikrullah, Ustadz, kira-kira mana kota yang kita bebaskan dulu, Beijing atau Washington? Beliau bilang, Bantar Gebang dulu nah, Jakarta dulu gitu. Saya tanya, visioner nggak? Beda banget kan? Beda banget gitu loh. Meskipun masjidnya sangat sederhana, tapi visi dan mental sahabatnya mental pemimpin dunia, guys. Sampai-sampai sahabat tuh gak nanya, wahai Rasul, emang mungkin ya kita bisa pimpin dunia? Gak gitu pertanyaan, gak gitu. Pertanyaannya tuh opsi, milih. Bukan mungkin gak, tapi milih. Wahai Rasul, Roma dulu atau Konstantinopel dulu? Optimis bener gue lihat ini. Sangat optimis teman-teman semua. Dan Rasul berkata, apa dulu teman-teman? Roma atau Konstantinopel dulu? Konstantinopel dulu. Roma apakah akan? Insya Allah teman-teman, itu kan bukan kata saya, bukan kata Ustadz Zikrullah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. By the way teman-teman, ini untold history. Muhammad Al-Fatih itu wafat dalam keadaan lagi mau berangkat untuk menaklukkan Roma. Beliau wafat di usia 49 tahun. Artinya beberapa puluh tahun setelah bebasin Konstantinopel. Pas mau berangkat ke Italia, tentara Utsmani udah punya markas di Otranto, Italia bagian timur, siap berangkat, siap bebasin Roma. Qadarullah, Al-Fatihnya wafat. Oh, jangan-jangan Al-Fatih selanjutnya dari sini. Allahu Akbar. Al-Fatih dan Al-Fatihah. Oh bener. Al-Fatih, Al-Fatihah. Fatayat. Fatah. Boleh. Fatah, Fatayat, Fatih, Fatihah ya. Ini masih ada berapa waktu saat sampai sesi pertama ini? Sampai jam berapa? Sesi pertama kan ada istirahatnya katanya. Sampai jam 10. Sekarang jam masih setengah 10. Lanjut teman-teman. Lanjut. Konsentrasi dulu, hitung kata saya. Ini berapa? Salah. Konsentrasi, hitung kata saya. Ini yang bilang satu ngancung, betul. Jangan kasih tahu yang lain. Saya sangat puas melihat wajah orang kebingungan. Hitung kata saya. Kalau ini berapa? Yang menjawab 3 ngancung, betul. Ya masih bingung ngancung. Saya senang melihat wajah yang bingung itu. Konsentrasi, hitung kata saya. Ini kalau ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini ya masih bingung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya nggak apa-apa. Yang tahu ini rahasia di antara kita. Mohon maaf Ustadz. Tapi sepertinya udah pada tahu Ustadz ya. Ya. Masa saya tes Ustadznya? Ya. Tahu ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya cuma jago di Makkah, Nabi didik mereka untuk menjadi spesialis di bidangnya masing-masing. Coba saya sebut satu sifat dan teman-teman sebut nama sahabatnya, mungkin langsung ketemu. Kaya raya.
Pemberani. Umar. Pinter dan pemberani. Ya kan? Langsung sebut nama kan? Master win rate 100%. Gak pernah kalah. Khalid bin Walid. Ya, win rate 100%. Mabar kuy. Wah. Astagfirullah Ustaz, anak mabar Ustaz. Mabar tuh majelis bareng. Kita sedang mabar guys. Ya. Mahasiswa baru. Boleh ya. Mabar. Martabak barbar. Ada tuh, ya, itu yang buat kelas 12. Martabak apa? Marmut. Martabak imut. Mama muda. Oh, mama muda nggak nyambung Ustaz. Tapi boleh ya. Khalid militer. Coba sebut lagi ya. Penghafal hadis terbanyak Abu Hurairah. Istri Rasul yang paling cerdas. Oke, itu semuanya told history, semua tahu. Tapi tahu nggak? Ada sahabiah yang berjuang di lautan sampai beliau dimakamkan di sebuah pulau yang dekat benua Eropa. Ini benar-benar ngebuat mind blowing saya. Ini sahabiah, orang Madinah, tapi makamnya di pulau Siprus dekat Yunani. Ada yang tahu namanya? Tuh, dapat buku, mantap. Ummu Haram binti Milhan. Tahu dari mana Kak? Aduh, jauh tapi mau nanya juga. Ya, betul. Sudah baca buku. Sudah baca buku. 1, 2, 3. Dapat buku ya. Nanti tolong diingatkan ya teman-teman panitia ya. Insya Allah saya kirim. Saya punya itikat ngirim paket buku Gensa ke pondok ini. Insya Allah. Ya. Plus 3 tadi yang dapat door prize. Dan masih bertambah. Ya. Sampai acara selesai. Ya maksimal 5 lah ya. Oke. Nah, teman-teman, saking luar biasanya para sahabat-sahabat Nabi, didikan Rasul, musuh Romawi saja sampai bilang tentara muslim ini, orang-orang muslim ini usudun bin nahar waruhbanun bilail. Singa di siang hari dan biarawan di malam hari. Karena pas siang semangatnya bukan main. Malam-malam ibadahnya agak lain. Wow. Agak lain ya, gak kayak orang-orang biasanya. Khusyuk banget. Khusyuk banget. Beda sama kita ya, sama orang Indonesia. Habis nonton film makmum, tahajudnya gak mau. Habis nonton film, tahu ya, film makmum ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, yang enggak tahu enggak apa-apa. Ada di luar ya, gara-gara nonton film horor namanya film makmum, dia tahajudnya punggungnya dekat tembok teman-teman, agar ketika dia waladzolin tidak ada yang amin. Kan ngeri kan kalau dia belakangnya ada space kosong, waladzolin amin. Di filmnya kayak gitu Ustaz. Astagfirullah banget tuh, membuat orang gak mau sholat tahajud. Kalaupun tahajud, punggungnya dekat tembok agar tidak ada makmum. Sebuah ide yang sejauh ini yang paling jauh. Tuh teman-teman semua. Tapi dulu sahabat Nabi teman-teman semua, la yakhsha illa lillah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka punya prinsip, man khafallah khafahu kullu syai'. Wa man khafa ghairallah khafahu kullu syai'. Akhafahu kullu syai'. Siapa yang takutnya hanya pada Allah, maka semua ciptaan Allah akan segan padanya. Respect bang, menyala abangku. Tetap ilmu padi. Ya respect. Pohon-pohon respect, gunung-gunung respect, malaikat respect, jin respect,
Tapi kalau seorang hamba takutnya pada selain Allah, Allah akan membuat semua ciptaannya membuat hamba ini ketakutan. Lewat jalan dari jalan provinsi ke sini sendirian, memang luar biasa Ustaz, Insya Allah. Kalau sendirian, tidak ada Allah dalam hatinya, ya mungkin dia sepanjang jalan takut. Kan jalan menuju ke sini kan teman-teman tahu ya, tadi malam saya dari stasiun Babat ke sini lewat jalan yang Masya Allah, saya nanya ke Ustadz, ini kalau malam-malam sendirian gimana Ustadz? Iya Ustadz, banyak kasus. Wah apa nih? Ini kasus yang fisik atau yang supernatural Ustadz ya? Oh yang fisik ternyata, begal. Tapi itu dulu katanya, begal, ada orang naik motor, bawa HP, bawa uang, yang dibegal HP-nya, motornya lanjut mas. Baru nyoba. Saya kira ada kasus-kasus itu supernatural gitu ya. Sepertinya nggak ada buat teman-teman aliman ya. Karena di hatinya ada Al-Quran, di hatinya ada Allah. Bener ya? Kan di depan saya orang-orang yang kalau malam-malam lewat kamar mandi tidak takut. Ya kan? Orang-orang yang ada di depan saya adalah orang-orang yang kalau lewat kuburan tidak ada segan-segannya. Semuanya adalah makhluknya Allah. Kalau takutnya sedikit-sedikit, ini kata gurunya Soekarno, Cokroaminoto. Kalau rasa takutmu itu kebanyakan, hidupmu itu akan remeh. Sedikit-sedikit takut, lewat jalan sepi, atut. Kamar mandi sendirian, atut. Ambil jemuran buat besok pagi belum disetrika, malam-malam, atut. Semuanya takut. Tapi kalau takutnya hanya pada zat yang pantas untuk ditakuti, maka itu akan membuat hidupnya hidup yang mulia dan hidup yang dihormati. Tuh teman-teman semua. Nah, kita sedikit istirahat dulu dengan membaca sebuah quote. Nih ya. Tugas utama umat manusia disempurnakan oleh kaum muslimin. Filsuf terbesar Al-Farabi seorang muslim, ahli matematika terbesar Abu Kamil dan Ibrahim Sinan dua-duanya muslim, ahli ilmu ekonomi dan ensiklopedis terbesar Al-Mas'udi seorang muslim, ahli sejarah terbesar At-Tabari juga seorang muslim. Kita rehat sejenak dengan sebuah pertanyaan. Coba teman-teman yang bilang yang benar acungkan tangan, yang salah acungkan tangan ya. Surat pertama yang turun pada Rasulullah adalah Al-Fatihah. Benar atau salah? Yang benar? Yang salah? Jawabannya adalah salah. Oke. Dakwah Nabi Muhammad di Makkah lebih lama dari dakwah beliau di kota Madinah. Benar atau salah? Benar? Benar. Pertanyaannya, ada yang tahu? Ini yang jawab dapat hadiah. Berapa tahun dakwah Rasul di Mekah dan berapa di Madinah? Taruh tuh, turun. Bantu Sat. Rizky, DJ. Ada. Boleh. Berapa tahun di Mekah, berapa di Madinah? 13 tahun di Mekah. Di Madinah? Ahsanallahu ilaikum. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Ikhwan udah berapa yang menerima hadiah? 2. Ahwat 2. Satu lagi penentu nanti ya. Ustadzah ada insyaallah nanti. Oke. Kekaisaran Persia dan Romawi berperang selama hampir 6 abad lamanya. Sahih atau khata? Sahih. Ini berarti ngikutin dari awal. Singa di siang hari, biarawan di malam hari adalah ungkapan Umar bin Khattab ketika menggambarkan para sahabat. Benar atau salah? Kata siapa? Kata mata-mata Romawi. Yang ngomong itu bukan sahabat, yang ngomong itu musuh. Jadi musuh saja mengakui umat Islam tuh kalau siang kerjanya mantap, kalau malam ibadahnya dahsyat.
Kekaisaran Persia dikenal sebagai penyembah sapi dan sungai Gangga. Benar atau salah? Jawabannya benar? Penyembah api. Luar biasa teman-teman semua. Persia itu negeri yang sangat menarik. Hari ini Persia itu Iran, Irak, dan sebagian Afghanistan. Salah satu keunikan sahabat-sahabat Nabi ketika bebasin Persia, yang mereka hadapi itu pasukan yang ada gajahnya banyak sekali. Gajahnya gajah Persia teman-teman semua. Dan tahu nggak, panglima kaum muslimin dalam membebaskan Persia itu siapa? Cluenya, sahabat ini masuk Islam di usia 14 tahun. Dia adalah paman Rasulullah dari jalur ibu. Dia adalah pemanah pertama dalam sejarah Islam. Dan dia adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ini bukan pertanyaan. Gak ada hadiahnya. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman tahu kisah pembebasan Persia yang sangat menarik, Perang Qadisiyah, di mana kaum muslimin 35.000 ngelawan 200.000. Dan yang bikin saya bergetar sendiri, yang bikin saya merinding, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin perang. Beliau di mana? Beliau memimpin perang di atas kasur. Karena mohon maaf, beliau lagi ada bisul di bagian pantat beliau. Sehingga beliau itu memimpin perang. Perang terjadi di depannya, beliau itu mimpinnya di sebuah menara, yang di menara itu beliau di atas kasur sambil tengkurap. Dan dia ngasih komando ke pasukannya. Pasukan yang ono, pindah ono. Yang sini, pindah situ. Itu yang kavaleri, mundur sedikit. Dan itu beliau perintahkan dari atas kasur. Sahabat ini teman-teman semuanya luar biasa. Karena sahabat ini adalah ayah dari sahabat yang Ustadz Zikrullah tadi sampaikan. Tadi kan Ustadz Zikrullah ngomong tentang sebuah quote. Ketika anak sahabat Nabi bernama Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bilang, bapak saya, siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, mengajarkan pada saya sirah Rasulullah, sejarah Nabi, sebagaimana bapak saya mengajarkan saya surat-surat Al-Quran. Pertanyaan saya berarti, tandanya belajar sejarah itu penting atau enggak teman-teman? Penting. Karena kamu akan keluar dari masjid ini dalam keadaan membara jiwamu, berkilau pikiranmu, glowing otakmu. Kayak SpongeBob tuh episodenya yang atau bukan ada episode yang agak ngeri teman-teman, SpongeBob. Nah, bagaimana kemudian ini tadi anekdot aja, maksudnya kisah-kisah yang luar biasa tentang perjuangan para sahabat. Ada yang di Qadisiyah, ada yang di Yarmouk. Kita mungkin rehat sejenak. Saya kembalikan ke Ustadz Hadzik, Ustadz Zikrullah. Jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparannya.